Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut permainannya Aditya Bagus Arfan pada babak ke-8. Jadi di hari ini para pemain memainkan 2 babak sekaligus, babak ke-7 dan babak ke-8. Besok babak terakhir, babak ke-9 kawan. Tadi kita sudah lihat permainannya Aditya Bagus Arfan kawan, menang mengalahkan pemain asal Filipina yaitu Daniel Quezon. Tapi Daniel Quezon pada game ke-8 menang kawan, menggeser posisi Aditya Bagus Arfan di klasemen. Aditya Bagus Arfan kawan di babak ke-8 menghadapi pemain Mongolia kawan, Aminal Mukdalaini. Tapi sayangnya Aditya Bagus Arfan tidak mampu memanfaatkan di ujung-ujung gamenya, sempat unggul kawan. Tapi lawannya mampu menyeimbangkan permainan. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke atas papan atau ke atas lapangan. Di sini di game ke-8 Aditya Bagus Arfan Kang Putih mengawali dengan pion E4, ada sisa defense dengan pion C5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, roso 5, pion G6, pion E6, 2 pilihan utama. Saya tak perlu melanjutkan variasi ini, nanti di akhir video seperti biasa playlist ada CCS Defense, bisa kalian otak-atik nanti di situ kawan, mana yang variasi dari Rosolimo atau variasi-variasi yang lain di Sicilia. Saya tidak terlalu banyak menunjukkan variasi-variasi alternatif karena game ini terbilang panjang kawan. Pion E6, rokade pilihan utama dari kelanjutan pion E6. Kuda G ke E7 juga pilihan utama, benteng E1, pion A6, gajah tarik mundur ke peta F1. Ini masih di jalur utama, pion E6, roso 5 attack tadi. Nah, pion D5 pilihan utama di sini ditolak dengan langkah pion D3 kawan. Pilihan utama di sini menerima tantangan kawan untuk membuka lajur E sesegera mungkin, ambil balik dengan kuda agar gajah juga cepat berkembang di langkah berikutnya. Tapi mempertahankan diri, buka akses juga bagi gajah gelapnya dengan pion D3. Nah, di sini pion D4 mendapatkan ruang. Jarang kawan hitam meladeni permainan seperti ini, akan diambil balik menggunakan pion D dan terjadi pertukaran menteri. Jarang yang bermain dengan jalur seperti ini. Kebanyakan dalam posisi ini ya dorong pion untuk mendapatkan ruang yang cukup mengganggu kawan di area gelap ini. Pion E5 juga dilakukan oleh Aditya Bagus Arfan mendapatkan ruang kawan. Kemudian ada pion B5, ekspansi pion-pion di sisi menteri. Stockfish menyarankan kuda tadi ke peta G6 untuk mempercepat gajah gelap berkembang. Tapi pion B5 ini juga ide yang bagus, tapi yang lebih kuat ketimbang dorong 2 peta adalah peta B6 saja menurut Stockfish. Nah, langsung disergap dengan pion A4. Tantangan ditolak dengan pengembang gajah B7. Nah, di sini kuda ke peta A3 kawan yang terkuat, memilih menantang pertukaran pion dengan pion C3. Pion B4 merupakan langkah terkuat versi Stockfish, tapi hitam meladeni pertukaran. Nah, di sini bagusnya diambil menggunakan kuda menurut Stockfish agar kuda cepat berkembang, tapi memilih ambil balik menggunakan pion B. Ada pion B4, pion C pukul pion B4, pion C ambil balik pion B4. Di sini hitam cukup bagus posisi pionnya kawan. Nanti berkoneksi pion di lajur B akan cukup mengganggu. Kita lihat saja seperti apa nanti antisipasi dari Aditya Bagus Arfan. Mengembangkan kuda B ke D2. Kemudian kuda ke pusat. Ada kuda ke E4. Siap menempati outpost peta D6 nanti. Gajah E7 persiapan rokade. Nah, di sini gajah ke B2 yang terkuat. Stockfish menempati diagonal gelap panjang. Tapi mencoba menantang pertukaran kawan agar nanti peta D6 ini sudah kosong, tidak ada yang menjaga, kuda siap menempatinya. Rokade, pertukaran gajah gelap, ambil balik, kemudian pion D4 terlebih dahulu, perkuat posisi pion. Tak perlu terburu-buru dengan cara seperti ini kawan. Ancam gajah di sini menempati outpost, ya hitam akan sikat pion yang ada di peta E5 ini. Kalian ambil gajah ini. Ataupun kalau kalian ambil kuda ini, tentu kuda ini yang jatuh kawan. Kalau kalian pilih ambil gajah terlebih dahulu, nah di sini bisa berlanjut kuda ini ke peta C3, ancam menteri terlebih dahulu kawan, agar meninggalkan kuda yang ada di peta F3 sehingga struktur pion nanti rusak. Mungkin bergeser ke D2. Nah, kalau lanjut kuda pukul kuda, skak garbuan pada menteri, ambil menggunakan pion kawan, dan menteri mendapatkan kuda yang ada di peta B7. Posisi hitam lebih baik.
Oleh karena itu perkuat dengan pion D4. Hitam melangkah dengan kuda A5, adit benteng C1, benteng FC8 menantang pertukaran. Di sini menempati outpost petak D6, ancam benteng, dan benteng diangkat naik ke petak C3. Stockfish lebih menyukai kuda ini kawan yang lompat ke petak C3, ancam menteri di sini. Setelah menteri bergeser di sini kawan, bisa berlanjut dengan langkah benteng diangkat naik ke petak C7. Tapi memilih dengan benteng yang diangkat naik ke petak C3, kemudian kuda ke D2. Persiapan untuk backup saudaranya kawan kalau ada gangguan nanti, dan juga opsinya mungkin lompat-lompat sampai petak G5 pressure pion yang di sini disusul gajahnya nanti atau menteri kawan. Menteri bergeser ke C7. Pion F5 kawan yang terkuat di sini untuk kontrol petak E4 dari ancaman manuver kuda, tapi menteri C7. Kuda 2 naik ke petak E4. Nah, pertukar benteng ambil balik oleh menteri. Stockfish menyarankan pertukar menteri langsung, tapi coba menolak blokade dengan gajah C6, incar pion yang di sini. Di sini kawan, kuda ke G5 seperti yang saya sebut tadi kawan, untuk coba pressure pion di sini, pressure pion yang di sini kawan. Kemungkinan nanti gajah mundur ke petak E8, apakah nanti diikuti dengan gajah atau pertukaran menteri kawan nanti. Tapi memilih dengan gajah D3 terlebih dahulu, ya double attack. Niatannya dari adit adalah double attack nanti. Antisipasi dengan pion H6, kuda C5 terlebih dahulu. Coba ancam pion yang di sini, backup oleh menteri ke B6, mungkin untuk dukungan juga bagi pionnya maju. Menteri B1 untuk menghadang pergerakan pion bersama gajah juga meluncur skak dan mencoba menekan pion ini juga nanti. Benteng F8 jaga pion dan tetap gajah H7 skak. Raja bergeser, gajah G6 ditawarkan, pengorbanan ditolak, menteri mundur ke A7. Yang terkuat kuda ke C3, temponya ancam menteri kawan. Kenapa gajah ini ditolak pengorbanannya kawan? Karena di sini menteri bisa ambil pion ini, tapi yang terkuat adalah kuda ini kawan, ambil pionnya ada di petak E6 untuk ganggu benteng. Kurang lebih nanti jadi seperti ini, benteng blokade diagonal ini kawan, menyerahkan diri pada kuda. Kalian bisa usir benteng kalau benteng bergeser. Nah, sikat di sini, ambil balik di sini kawan. Nah, bisa berlanjut juga. Kuda ke F7 bisa skak, kalian ambil pion ini kawan. Tapi Stockfish menyatakan permainan sih masih dalam posisi level. Tapi memilih dengan menteri mundur ke A7. Nah, di sini gajah ke E4 yang terkuat, memilih mundur ke petak C2. Kuda B7 menantang pertukaran. Dan di sini pertukaran terkuat menurut Stockfish. Kuda D ini kawan yang sikat kuda B7, tapi memilih kuda C terlebih dahulu, ambil balik oleh gajah. Pion A5 agar pion tidak didorong, tidak terkoneksi dengan pion yang lain. Gajah kembali ke C6. Menteri bergeser ke D1 di sini kawan, untuk mencoba backup pion di sini karena ada ancaman dari menteri. Ya tadi gajah dipindah terlebih dahulu. Kalau menteri tadi ambil pion ini, jelas dia disikat oleh kuda. Oleh karena itu gajah bergerak terlebih dahulu, menteri D1 jaga pion, diikuti menteri ke C7, incar pion di sini. Menteri naik ke petak D3, awas kawan, ancaman skakmat, pion G6, benteng A1 jaga pion, di sini ada benteng B8 untuk dukungan pionnya, pion H4. Untuk coba bongkar pion di lajur G, berikan ruang juga bagi raja agar tidak ada kejutan di baris belakang. Gajah B5 serang menteri, menteri mundur ke D1, kemudian ada pion H5, gajah B3 di sini kawan, coba eliminasi kuda. Kuda C3 ancam menteri, menteri bergerak naik ke petak D2, diikuti raja naik ke petak G7 untuk menghindari menteri yang ingin bergerak ke petak H6. Raja H2, gajah C6 di sini incar pion kawan, benteng C1, kemudian ada menteri bergerak coba ancam pion di sini. Raja naik ke H3, gajah D5 menantang pertukaran. Stockfish menyarankan reposisi ke diagonal ini, tapi menerima pertukaran. Gajah pukul gajah D5, ambil balik oleh kuda kawan. Dan di sini benteng C2 yang terkuat, memilih dengan pion G3 untuk perkuat rantai pionnya, berikan banyak ruang bagi pergerakan raja. Nah, menteri mundur ke D8. Saran Stockfish, incar pion yang di sini,
memilih dorong pion, malah dia membuka akses menteri menjaga pionnya. Benteng B1 dan menteri tetap ke D8 yang terkuat memilih bergeser ke C7, langkah blunder. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan untuk memanfaatkan langkah blunder menteri ke peta C7. Sekarang posisi Aditya Bagus Arfan dalam posisi unggul, posisi menang kawan. 1, 2, 3, sudah kalian pause videonya? Adit korban benteng, sikat pion B3, langkah cerdas. Tapi pengorbanan ditolak kawan, raja mundur ke peta G8. Kalau diterima, baris belakang tidak ada yang menjaga kawan. Kuda skak, garbuan bisa mendapatkan menteri gantinya. Putih menang. Tapi pengorbanan ditolak, kuda ke peta E7 kawan. Yang terkuat di sini tapi memilih raja mundur ke G8. Nah, menteri bergerak ke peta H6. Idenya masih sama, kalau benteng pukul benteng, ya ancamannya di sini kawan. Tapi memilih pertukaran benteng langsung. Ambil balik oleh menteri. Menteri bergerak naik ke peta D3, ke peta C1 yang terkuat. Di sini ada menteri A8. Raja bergerak mundur ke H2, menteri C6, disusul dengan langkah menteri F3, awas ancaman pada peta F7, menteri mundur ke C7, raja G2 kawan. Dan raja bergeser ke F8, saran dari Stockfish memilih menteri bergerak ke D7. Kuda ke E4, coba reposisi kawan. Di sini ada menteri ke C7, kuda F6, adu kuda. Dan ambil balik oleh pion E. Sekarang peta gelap sudah ada yang mengawal kawan. Hati-hati, bisa ancaman serius juga. Kalau menteri bisa meluncur ke sini, raja ke sini, diikuti menteri ke sini, bisa skakmat. Menteri mundur kawan ke peta C8. Raja ke H2 untuk menghindari diagonal terang ini. Raja naik ke H7 dan di sini menteri ke F4. Langkah kesalahan dari Adit, sekarang keunggulannya hilang. Ke peta G2 raja ini kawan. Tapi memilih menteri ke peta F4. Di sini menteri ke C6, diikuti menteri ke E5, menteri F3 ancam pion di sini kawan. Raja mundur ke G1. Nah, di sini menteri ke C3 yang terkuat memilih dengan menteri kembali mundur ke C6. Ditantang dengan menteri C5, mundur ke A8 kawan. Dan di sini bergerak menteri ke C4 untuk coba pressure pion. Ini juga membuat langkah menunggu juga apa yang menjadi respon hitam di langkah berikutnya. Menteri B7 tetap menjaga pion kawan. Dan juga menjaga peta ini untuk menghindari potensi menteri menusuk ke baris belakang. Di sini menteri ke C2 yang terkuat memilih dengan langkah menteri C5. Dan di sini ada potensi remis kalau hitam mau kawan. Tapi memilih tetap mundur menjaga baris belakang. Karena ancamannya dikira di sini dan skakmat. Posisi remis di sini kita dapat dengan cara melakukan skak terlebih dahulu kawan. Kalaupun bergerak ke sini raja sudah tidak ada tempo skakan. Nah, di sini bisa bergeser ke E1 untuk melakukan ancaman pada pion F2. Nah, tidak bisa lagi untuk melakukan ancaman skak di sini kawan. Maksudnya ke sini nanti skak. Tidak bisa. Mungkin menteri akan ke peta C1 dan kalian bisa mendapatkan pion yang ada di peta A5. Ini juga merepotkan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih mundur ke peta A8. Menteri C7 kawan, awas ancaman. Raja mundur ke G8, menteri ke D7, raja F8, raja F1 mulai bergerak. Ini coba reposisi apakah nanti naik terus kawan ke sini. Kita lihat saja. Raja bergeser, raja putih naik. Di sini menteri bergerak ke B8, raja naik. Skak peta B3, raja naik terus. Di sini menteri skak lagi naik ke peta G5 dan menteri A8 kawan. Nah, di sini menteri ke E7 yang terkuat dengan pion G4 langsung berikan jalan bagi pion ini untuk membongkar pion-pion ini kawan. Tapi memilih menteri ke peta E7, menteri hitam D5 skak, raja ke H6 bersembunyi kawan. Di sini tidak ada tempo skak lagi, mundur lagi menteri hitam. Nah, di sini pion G4 yang terkuat kawan. Memilih pion F3 terlebih dahulu. Sekarang permainan kembali dalam posisi level alias remis kawan. Kalau ide dengan pion G4 langsung di sini,
Ya nanti dibongkar sini kawan. Nanti reposisi menteri bisa mendapatkan area terbuka kalau lajur G terbuka kawan. Anggap saja membuat langkah menunggu di sini. Nah kalian bisa jawab dengan langkah pion G5 sementara. Cukup aneh malah tidak terbuka posisinya kawan. Nah menteri bergeser ke peta F8. Kalian bisa bermain dengan pion F4 sekarang. Nah di sini kalian buka nanti salah satu pion ini bergeser. Nah pion ini bisa maju. Kalau pion ini yang pukul, pion G yang maju, dan seterusnya. Idenya seperti itu, tak perlu kita perpanjang. Tapi pion F3 terlebih dahulu, menteri C8 kawan di sini mencoba ingin melakukan ancaman di sini nanti, dan diantisipasi dengan menteri C5 menantang pertukaran. Menteri ke peta B8 kawan incar pion ini, tapi memilih kembali ke peta A8. Pion G4, pion H pukul, pion G4, pion F pukul, pion G4. Menteri B8 melakukan skak di peta F4 nanti. Di sini pion H5, menteri F4 skak. Nah, pion G5, langkah kesalahan kembali dari Aditya Bagus Arfan. Kontrol waktunya ini juga kayaknya bermasalah ini kawan. Tidak seperti turnamen-turnamen biasanya, nggak tahu kenapa ini. Di sini yang terkuat blokade dengan menteri kawan. Kalaupun terjadi pertukaran, kalian dapat dipastikan menang. Kemungkinan akan ditolak. Di sini mungkin bergeser ke peta H2 mungkin untuk menghindari baku hantam di sini. Nah, kalian bisa geser menteri ke peta C1 ataupun ke peta C5 membuat langkah menunggu sementara waktu, atau bahkan ke sini untuk menantang pertukaran agar tidak ada skak lagi kawan. Kalaupun ada skak di sini, kalian bisa bermain sekarang pion G5. Tidak bisa lagi geser ke sini karena sudah dijaga oleh menteri kawan. Nah, berikutnya baku hantam, dan baku hantam. Memilih dengan pion G5. Mungkin kontrol waktunya sudah kepepet, jadi langsung memainkan pion G5 ini. Menteri mundur kembali ke B8, menteri ke E7, pion G pukul, pion H5, raja ambil kawan. Nah, di sini ada skak-skak berturut-turut dan permainan remis kawan di langkah ke-79 dengan kesepakatan remis di sini. Sulit kawan, mau bergerak kemana lagi ya dikejar-kejar, diuber-uber dengan menteri hitam. Oke, itulah kawan game ke-8 dari Aditya Bagus Arfan. Sempat unggul kawan karena hitam tadi melakukan blunder. Sayangnya tadi tidak bisa melanjutkan posisinya. Tadi blunder menteri ke peta C7 dengan cerdasnya, brilian, sikat pion kawan untuk defleksikan posisi benteng agar tidak ada yang menjaga baris belakang. Tapi sayangnya Adit gagal kawan dalam permainan endgame tadi. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Kita doakan saja game terakhir besok Adit memetik kemenangan, memperbaiki posisinya, dan mendapatkan tambahan elo rating yang bagus. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.